Kata orang, cinta beda usia itu tabu. Tapi nenek ini gak peduli. Dia lebih takut kesepian daripada menua sendirian tanpa yang benar-benar peduli. Dan si pemuda, makin lama, dia justru gak bisa ninggalin nenek itu. Di sebuah kompleks elit Jakarta Selatan, berdiri rumah-rumah megah yang nyaris tak pernah sepi dari mobil mewah dan para penjaga berseragam. Di antara kesibukan itu, ada seorang pemuda bernama Fajar, hidupnya jauh dari kemewahan. Setiap pagi, ia datang menenteng kotak semir tua, berjalan kaki dari kontrakannya yang sempit di pinggir kota. Hanya bermodalkan senyum dan sopan santun, ia menawarkan jasanya ke siapa saja yang lewat. Hari itu panas menyengat. Fajar berdiri lama di depan sebuah rumah besar berwarna putih gading. Pagar tinggi, taman rapi, dan mobil Alphard hitam di dalam garasi menunjukkan pemiliknya bukan orang biasa. Tapi yang menarik perhatian Fajar justru sosok perempuan tua yang baru turun dari mobil, mengenakan baju panjang dan kerudung rapi, tampak berwibawa dan dingin. Fajar memberanikan diri maju. "Permisi, Ibu, boleh saya semir sepatunya?" Perempuan itu menatapnya tajam. Tidak menjawab langsung, hanya memicingkan mata. Suara dinginnya kemudian terdengar. "Saya bukan ibu. Nama saya Hajah Rukmini." Setelah itu, ia berjalan masuk tanpa menoleh lagi. Fajar hanya mengangguk, lalu melangkah mundur, duduk di bawah pohon depan pagar rumah itu. Sambil mengelap keringat, ia tak tahu kenapa tatapan perempuan itu terasa berbeda. Beberapa menit kemudian, dari balik jendela lantai 2, Hajah Rukmini mengintip. Lama, tatapannya tidak lagi sekaku tadi. Ada sesuatu di mata pemuda itu yang mengusik pikirannya. Sesuatu yang belum bisa ia pahami. Tapi dari situ, dimulailah sebuah cerita yang tidak akan pernah bisa ia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, Fajar kembali duduk di bawah pohon depan rumah Hajah Rukmini. Ia tak lagi membawa kotak semir. Hanya duduk diam sambil memeluk lutut, menatap lantai tanpa tujuan. Beberapa orang satpam kompleks menoleh curiga, tapi tak menggubris. Pemuda itu memang sering terlihat di sana, tak pernah membuat masalah. Tiba-tiba, gerbang besi rumah Rukmini terbuka pelan. Dari balik pintu, wanita tua itu berdiri dengan tatapan tak bisa ditebak. "Kenapa kamu di sini lagi?" tanyanya datar. Fajar bangkit berdiri cepat-cepat. Ia agak gugup, tapi menjawab jujur. "Pohon ini teduh, Nek. Saya cuma numpang duduk. Nggak ganggu, kok." Rukmini diam beberapa detik. Wajahnya sulit ditebak, antara marah atau justru penasaran. Lalu ia menoleh pada pembantunya yang berdiri di belakang. "Bikinin teh manis. Taruh di gelas kaca." Fajar bingung. Diberi teh? Padahal baru kemarin ditatap seperti pengemis. Tak lama, seorang pembantu keluar membawa nampan kecil. "Ini pesan Bu Hajah," katanya sambil meletakkan teh di dekat Fajar. "Katanya kamu kelihatan capek." Fajar mengangguk pelan. "Terima kasih," ucapnya lirih. Masih belum percaya dengan sikap wanita kaya itu. Dari balik jendela, Rukmini kembali berdiri diam. Ia memperhatikan Fajar menyeruput teh itu perlahan. Ada sesuatu dalam pemuda itu yang membuat hatinya tak tenang. Bukan karena kasihan, bukan juga karena iba, tapi karena tatapan mata Fajar mengingatkannya pada seseorang yang sudah lama hilang dari hidupnya. Dan sejak momen kecil itu, tanpa mereka sadari, garis takdir mulai menautkan dua dunia yang seharusnya tak pernah bersentuhan. Malam itu hujan turun deras. Lampu-lampu rumah besar Hajah Rukmini sebagian sudah dipadamkan. Hanya balkon lantai 2 yang masih menyala, terlihat dari luar sebagai cahaya remang di tengah gelapnya malam. Di sana, Hajah Rukmini berdiri sendirian. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin. Pandangannya lurus menembus jendela kaca, ke arah pohon di depan rumahnya. Di bawah pohon itu, Fajar sedang duduk dengan tubuh menggigil. Jaket tipisnya tak mampu melawan dingin malam. Tapi ia tidak mengeluh. Hanya memeluk lutut sambil bersandar di tembok pagar. Matanya sesekali terpejam, sesekali menatap langit. Rukmini menarik napas panjang. Ada perasaan aneh yang menyeruak di dadanya. Perasaan yang sudah lama tak muncul.
Bertahun-tahun ia hidup dalam tembok tinggi, tidak peduli pada orang luar. Tapi Fajar, anak itu berbeda. Ada sesuatu dalam sikap diamnya yang membuat hati tua Rukmini terasa terusik. Ia melihat bayangan masa lalu, seorang anak laki-laki yang dulu ia peluk dan besarkan, lalu menghilang tanpa jejak, membawa harta dan kepercayaannya. Sejak itu, Rukmini tak pernah lagi membuka diri pada siapapun. Ia menjadi dingin, curiga, dan keras. Namun malam itu, di bawah hujan, tubuh gemetar Fajar mematahkan sebagian tembok itu. Rukmini menyuruh pembantunya mengambilkan selimut. Tapi saat selimut itu disodorkan padanya, ia malah menahannya di tangan. Ia berdiri lama di balkon, menggenggam selimut itu erat, lalu berbalik tanpa jadi memberikannya. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena ia belum siap mengakui bahwa hatinya mulai goyah. Pagi itu matahari baru naik separuh ketika Fajar dikejutkan oleh suara dari balik pagar. "Heh, kamu!" Suara itu berat, tajam, khas wanita yang terbiasa memerintah. Fajar berdiri refleks, menoleh ke arah pintu gerbang yang terbuka pelan. Hajah Rukmini berdiri di sana dengan ekspresi datar, mengenakan daster bersih dan selop rumah berwarna emas. "Kamu bisa nyangkul?" tanyanya singkat. Fajar mengangguk cepat, meski dalam hati bingung. "Bisa, Bu Hajah." "Masuk. Bersihin taman saya. Banyak rumput liar. Saya benci lihatnya." Fajar tak berpikir panjang. Ia masuk melewati pagar rumah mewah itu untuk pertama kalinya. Taman depan terlihat luas dan rapi, tapi di bagian samping sudah mulai dipenuhi tanaman liar. Ia segera mulai bekerja, mencabut rumput, menyapu daun, dan mengangkat pot bunga berat tanpa banyak bicara. Yang membuat Fajar heran, setiap kali ia menengok ke arah rumah, ada bayangan di balik jendela lantai 2. Sesekali tirai tersingkap sedikit, lalu cepat tertutup kembali. Ia tahu, Hajah Rukmini sedang mengawasinya, tapi ia pura-pura tak peduli. 4 jam berlalu, bajunya basah oleh keringat, tangannya kotor penuh tanah. Tapi ia terus bekerja, hingga suara dari dalam memanggilnya. "Masuk ke dalam sebentar, cuci tangan. Nenek mau bicara." Fajar ragu. Ia bersihkan tangannya seadanya lalu melangkah pelan ke dalam rumah megah itu. Lantai marmer dingin menyambut telapak kakinya yang lelah. Aroma kayu mahal dan bunga segar memenuhi ruang tamu. Hajah Rukmini duduk tenang di kursi empuk. Ia menatap Fajar lama. "Kamu rajin juga, ya? Tapi saya belum tahu kamu siapa." Fajar tersenyum canggung. "Nama saya Fajar. Nek, Bapak udah nggak ada. Ibu di kampung. Saya kerja serabutan." Rukmini mengangguk pelan. "Mulai sekarang, kamu kerja aja bantu bersihin taman setiap pagi. Saya butuh orang yang nggak banyak omong." Fajar mengangguk, tapi dalam hati ia masih bertanya-tanya. Kenapa wanita setertutup Rukmini tiba-tiba membuka pintunya untuk orang asing sepertinya? Ada sesuatu yang belum ia tahu. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Hari itu matahari terasa menyengat lebih dari biasanya. Fajar sudah bekerja sejak pagi, membersihkan halaman, memangkas ranting bunga, dan menyapu area garasi. Bajunya basah oleh keringat. Perutnya mulai perih karena belum makan sejak subuh. Tapi seperti biasa, ia tak mengeluh. Ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya sebelum matahari terlalu tinggi. Saat Fajar sedang mengangkat pot besar ke sudut taman, tiba-tiba pembantu Hajah Rukmini memanggilnya dari teras. "Mas Fajar, ayo masuk sebentar. Nenek nyuruh kamu makan dulu." Fajar langsung bingung. "Makan? Di dalam?" tanyanya heran. "Iya, nenek yang bilang, ayo masuk." Fajar sempat ragu. Rumah itu terlalu mewah untuk orang sepertinya. Tapi pembantu itu tak memberi ruang untuk menolak. Ia digiring masuk, melewati ruang tamu megah yang dingin oleh AC, lalu menuju meja makan panjang berlapis taplak putih. Di atas meja sudah tersaji sop buntut, nasi hangat, sambal, dan teh manis. Wangi kaldu mengepul menggoda hidungnya yang lapar. Fajar hampir tak percaya ini untuknya. "Duduk saja. Nenek sebentar lagi ke sini," kata si pembantu.
Beberapa menit kemudian, Hajah Rukmini muncul. Ia tidak duduk di meja, hanya berdiri sambil membuka majalah, lalu melirik Fajar. "Makanlah, kamu kerja keras, jangan sampai pingsan," katanya datar. Fajar menunduk sopan. "Terima kasih, Nek." Sambil makan perlahan, ia sesekali mencuri pandang. Rukmini memang tampak cuek, tapi matanya memperhatikan, seperti sedang menilai. Fajar merasa seperti sedang diuji bukan soal makan, tapi soal sikap. Di tengah keheningan itu, Fajar sadar, wanita ini bukan sekadar kaya, tapi sangat sulit ditebak. Ada dinding tinggi di dalam dirinya yang belum bisa ditembus. Tapi entah kenapa, hari itu, ia membiarkannya masuk sedikit. Dan sejak makan siang itu, hubungan mereka tak lagi sebatas pemilik rumah dan tukang taman. Sore itu langit mendung. Awan gelap menggantung di atas rumah besar Hajah Rukmini. Angin mulai bertiup kencang, tapi Fajar masih sibuk menyapu halaman belakang. Ia ingin pekerjaan hari itu selesai sebelum hujan turun. Saat sedang mengangkat pot bunga, ia melihat Hajah Rukmini duduk sendirian di kursi rotan di teras samping. Biasanya, wanita itu selalu berada di dalam rumah, tapi kali ini, diam. Tatapannya kosong. Fajar sempat ragu, tapi nalurinya berkata untuk mendekat. Ia berjalan pelan, lalu berkata pelan, "Nenek kelihatan lelah. Ada yang bisa saya bantu?" Rukmini tidak langsung menjawab. Matanya tetap mengarah ke taman yang basah oleh embun. Lalu, suara lirihnya terdengar, nyaris seperti gumaman. "Dulu saya pernah punya anak angkat." Fajar terdiam, tidak menyela. Rukmini melanjutkan, "Saya besarkan dia sejak kecil. Saya ajari semua. Sekolahin, kasih fasilitas. Tapi waktu suami saya meninggal, dia berubah. Mulai urus harta, minta ini itu. Saya turuti. Sampai akhirnya dia pergi bawa perhiasan, uang, surat tanah." Suaranya makin serak. "Dia tinggalkan saya tanpa penjelasan. Sejak itu saya tak percaya siapapun." Fajar hanya bisa menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi hatinya tercekat. Wajah keras wanita itu sekarang terlihat sangat rapuh. Ada luka yang begitu dalam, belum sembuh meski sudah bertahun-tahun berlalu. Setelah beberapa saat, Rukmini menghela napas. "Maaf, saya bukan suka curhat, tapi kadang diam juga melelahkan." Fajar menatapnya dengan hormat. "Saya ngerti, Nek. Kadang luka itu bukan butuh solusi, cuma butuh didengar." Untuk pertama kalinya, Hajah Rukmini tersenyum tipis. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum kecil yang muncul dari hati yang sudah terlalu lama membeku. Dan sejak sore itu, tembok ketidakpercayaan itu mulai retak sedikit demi sedikit. Seiring hari berlalu, perubahan pada diri Hajah Rukmini mulai terlihat jelas. Ia yang dulu tertutup, kini lebih sering keluar rumah, duduk di taman, bahkan beberapa kali terlihat berbincang dengan Fajar sambil minum teh. Wajahnya tak lagi sekeras dulu. Senyumnya sesekali muncul, meski masih malu-malu. Namun, perubahan itu jadi bahan pembicaraan tetangga. Di lingkungan elit itu, gosip adalah makanan sehari-hari. Dan kali ini, topik utamanya adalah Hajah Rukmini dan pemuda bernama Fajar. "Masuk akal gak sih? Seorang nenek kaya berteman akrab sama tukang semir sepatu," bisik seorang ibu saat arisan. "Awas, jangan-jangan pemuda itu cuma manfaatin dia. Udah tua, gampang ditipu," sambung yang lain. Gosip menyebar cepat. Bahkan anak pemilik rumah sebelah sempat menegur pembantu Rukmini. "Kok rumah sebelah sekarang kayak kebun binatang sih? Masa tukang jalanan bisa masuk begitu aja?" Semua itu perlahan sampai ke telinga Fajar. Awalnya ia diam, menahan. Tapi lama-lama, rasa tidak nyaman tumbuh dalam dirinya. Ia tak ingin jadi alasan Rukmini dijauhi orang. Ia tak ingin menjadi beban, apalagi bahan hinaan. Namun Hajah Rukmini tak tinggal diam. Suatu sore, ia memanggil Fajar ke ruang tamu. "Nek, kalau saya bikin malu, saya siap mundur," kata Fajar pelan, penuh rasa bersalah. Tapi Rukmini menatapnya tajam.
Dengar ya, saya hidup di lingkungan ini lebih dari 30 tahun. Saya tahu siapa yang jujur, siapa yang palsu. Saya tidak butuh pengakuan orang lain. Saya hanya butuh satu, ketulusan. Fajar diam. Perkataannya seperti tamparan, tapi juga penguat. Bagi Rukmini, kehadiran Fajar perlahan menjadi semacam pelipur lara. Dan bagi Fajar, untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai, bukan karena uang, tapi karena sikapnya. Walau banyak yang mencibir, mereka berdua tahu, ada yang lebih penting daripada omongan orang, kepercayaan. Pagi itu, Fajar datang lebih awal dari biasanya. Setelah menyapu halaman depan, ia duduk sebentar di bangku taman, menunggu perintah seperti biasa. Tapi hari itu berbeda. Hajah Rukmini tiba-tiba muncul dari arah dalam rumah, mengenakan baju rapi, kalung kecil menggantung di lehernya. Wajahnya serius. "Kamu ikut saya ke dalam. Ada yang mau saya tunjukkan," ucapnya singkat. Fajar menurut, melangkah masuk ke dalam rumah. Ia dibawa menyusuri lorong panjang, melewati ruang makan, lalu berhenti di depan sebuah pintu tua di pojok rumah. Pintu itu terlihat berbeda. Kusennya dari kayu jati, gagangnya kuno, dan terlihat berdebu. "Selama ini gak ada yang boleh masuk ke sini, termasuk pembantu saya," kata Rukmini sambil membuka pintu perlahan. Engselnya berderit. Fajar menelan ludah. Di balik pintu itu, ternyata ada ruangan berisi banyak benda lama. Rak buku penuh debu, lukisan tua, koper kulit, dan satu foto besar yang digantung di dinding. Rukmini bersama seorang pria berkacamata dan seorang anak laki-laki remaja. "Itu suami saya, dan anak angkat kami," ucapnya pelan. "Di ruangan ini, semua kenangan saya disimpan. Tapi sejak anak itu pergi, saya nggak pernah berani masuk lagi." Fajar berdiri terpaku. Ia merasakan hawa ruangan itu berbeda, bukan karena dingin, tapi karena syarat emosi. Rukmini berjalan pelan ke meja sudut, mengambil sebuah bingkai kecil. "Kamu tahu kenapa saya tunjukkan ini ke kamu?" tanyanya sambil memegang bingkai itu erat. "Karena saya lihat kamu gak jauh beda sama dia. Waktu kami masih percaya dia adalah anugerah." Fajar tercekat. Ia tak tahu harus menjawab apa. "Bukan berarti saya samakan kamu dengan dia," lanjut Rukmini. "Tapi, saya pengen tahu, apa saya bisa percaya lagi pada orang muda? Meskipun saya masih takut." Hari itu, untuk pertama kalinya, Rukmini membuka ruang yang selama ini terkunci bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Dan Fajar sadar, kepercayaannya sedang diuji. Beberapa hari setelah Fajar masuk ke ruangan rahasia itu, sikap Hajah Rukmini mulai berubah. Ia menjadi lebih perhatian, sesekali bahkan bertanya, "Kamu udah makan belum?" atau menyuruh pembantunya membuatkan Fajar teh kesukaan. Tapi Fajar merasa ada yang ganjil. Rukmini seperti sedang mengamati, menguji. Dan benar saja. Suatu pagi, Fajar datang lebih awal dari biasanya. Saat membuka gerbang, ia menemukan dompet kulit hitam tergeletak di atas kursi taman. Awalnya ia pikir itu milik pembantu, tapi saat dibuka, matanya membelalak. Di dalamnya ada ikat uang, setumpuk ratusan ribu, serta beberapa lembar cek kosong yang sudah ditandatangani. Tanpa pikir panjang, Fajar langsung membawa dompet itu masuk rumah dan menyerahkannya ke pembantu. "Nek, ini tadi saya nemu di taman. Takutnya jatuh." Pembantu itu menatap Fajar sejenak, lalu masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, Rukmini muncul. Wajahnya datar, tangannya menggenggam dompet yang sama. "Kamu tahu gak, berapa orang yang pernah saya kasih kepercayaan, dan akhirnya mengkhianati saya?" tanyanya. Fajar menggeleng pelan. "Banyak, dan mereka semua bilang alasan yang sama. Saya gak sengaja, saya hanya butuh, saya berniat balikin. Tapi gak ada yang benar-benar balikin." Ia menatap Fajar lama. Sorot matanya tajam, menusuk. Fajar mulai merasa jantungnya berdebar lebih cepat. "Tapi kamu beda," lanjutnya. "Kamu gak banyak omong, gak juga cari pembenaran. Kamu lihat uang, tapi gak tergoda. Kamu kasih balik begitu aja."
Fajar hanya menjawab singkat. Itu bukan hak saya, Nek. Saya nggak pernah diajarin ambil yang bukan milik sendiri. Rukmini menatapnya lebih lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia menghela napas panjang, seolah menurunkan tembok pertahanan terakhir yang selama ini ia bangun. Mulai hari ini, kamu resmi jadi asisten pribadi saya. Gaji kamu saya naikkan. Fajar terdiam. Matanya membesar. Tapi di balik keterkejutannya, ia sadar, ini bukan soal uang. Ini soal kepercayaan. Dan ia baru saja lulus dari ujian yang tak semua orang bisa lewati. Sejak hari itu, Fajar bukan lagi sekadar tukang semir atau tukang taman. Ia mulai bekerja lebih dalam membantu Hajah Rukmini, mengurus surat-surat rumah, belanja keperluan pribadi, bahkan menemaninya ke bank dan rumah sakit. Kepercayaan yang diberikan Rukmini perlahan tumbuh jadi kebiasaan. Setiap hari mereka bertemu, saling berbicara, saling memperhatikan. Namun ada satu hal yang belum bisa Fajar pahami. Kenapa Rukmini terlihat makin dekat, tapi juga makin berat untuk ditebak? Sampai akhirnya, malam itu datang. Setelah selesai membersihkan ruang tamu, Fajar hendak pamit pulang seperti biasa. Tapi Rukmini menghentikannya dengan nada suara yang lebih pelan dari biasanya. Fajar, kamu pernah kepikiran buat tinggal di sini aja? Tanyanya tiba-tiba, tanpa menatap langsung. Fajar terdiam. Ia tidak menyangka pertanyaan itu akan muncul. Tinggal di rumah ini, Nek? Rukmini mengangguk, masih menatap cangkir tehnya. Kamu nggak usah sewa kontrakan lagi. Di sini ada kamar kosong. Kamu bisa rawat rumah ini, sambil temani saya. Suasana mendadak jadi hening. Fajar merasa dadanya sesak. Ada rasa haru, tapi juga bingung. Nek, saya takut orang salah paham. Takut orang kira saya numpang hidup, manfaatin nenek. Ujarnya pelan, nyaris seperti bisikan. Rukmini mendongak, matanya tajam. Orang selalu punya mulut untuk menilai. Tapi kamu harus tahu kamu di sini bukan karena saya kasihan. Tapi karena kamu jujur, bisa dipercaya. Tapi Fajar tetap menggeleng. Saya belum siap. Nek, maaf. Saya gak mau nenek malu karena saya. Malam itu, Fajar pulang dengan langkah berat. Ia tahu keputusannya menyakiti hati seseorang yang selama ini baik padanya. Tapi ia juga sadar, kedekatan mereka telah masuk ke wilayah yang lebih rumit dari sekadar pekerjaan. Dan sejak malam itu, Fajar mulai menjaga jarak. Tapi justru membuat sesuatu yang lebih besar tumbuh di antara mereka. Perasaan yang tak semestinya ada. 3 hari berlalu. Rumah besar Hajah Rukmini kembali sepi seperti dulu. Tidak ada suara langkah Fajar di halaman. Tidak ada suara sapu. Tidak ada bau kopi pagi dari dapur belakang. Seisi rumah terasa hampa. Bahkan pembantu pun merasa suasananya berubah. Tegang, dingin, murung. Rukmini duduk sendirian di kursi rotan favoritnya. Menatap taman depan yang biasanya rapi, kini mulai berantakan. Hatinya tidak tenang. Ia pura-pura sibuk membaca koran, menonton televisi, bahkan menyiram bunga sendiri. Tapi wajahnya tetap mengarah ke pintu gerbang, seolah menunggu sesuatu, atau seseorang. Hari keempat, pembantu rumah mencoba bicara. Nek, Mas Fajar belum kesini lagi ya? Biasanya jam segini udah nyapu taman. Rukmini menjawab pendek. Biarin, dia yang pergi sendiri. Tapi saat malam tiba, Rukmini masuk ke kamar. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sepasang sandal jepit bekas milik Fajar masih tergeletak di dekat pintu belakang. Sandal itu sudah usang, tapi masih bersih. Ia duduk di kursi, memandangi sandal itu lama, sebelum akhirnya menunduk dan menangis dalam diam. Ia membenci rasa ini. Rasa kehilangan. Rasa menunggu. Rasa peduli pada seseorang yang bukan siapa-siapa. Ia pikir dirinya sudah cukup kuat untuk sendirian. Tapi ternyata, kehadiran Fajar, yang hanya beberapa bulan, telah mengisi ruang kosong yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Rukmini mengambil ponsel, membuka kontak, lalu menghapus pesan yang hampir ia kirim. Kamu baik-baik aja, Nak? Ia urungkan niat.
Harga dirinya masih lebih tinggi dari rindunya. Tapi di dalam hati, ia takut. Bukan takut Fajar pergi selamanya, tapi takut jika Fajar ternyata memang tak pernah menganggap rumah ini tempatnya kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak ditinggal anak angkatnya dulu, Rukmini benar-benar merasa sendiri lagi. Pagi hari kelima, suasana rumah Hajah Rukmini masih muram. Pembantu rumah memberanikan diri berbicara lagi, kali ini dengan lebih serius. "Nek, maaf, saya gak enak hati lihat nenek murung terus. Saya cari Mas Fajar ya. Coba tanya ke kontrakannya." Rukmini tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, pura-pura sibuk mengaduk kopi yang sudah dingin. Tapi hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Sore harinya, pembantu itu pulang dengan napas terengah-engah. "Nek, saya ketemu Mas Fajar," katanya sambil menaruh helm. Dia kerja jadi kuli di pasar minggu. Angkat-angkat karung sayur. Mukanya pucat, badannya makin kurus. Rukmini diam, tapi matanya berkaca-kaca. "Dia bilang apa?" tanyanya pelan. "Dia bilang minta maaf. Dia nggak enak kalau balik ke rumah ini. Dia takut orang terus ngomong yang enggak-enggak. Takut dianggap numpang hidup. Dia bilang, lebih baik dia cari uang sendiri, walau cuma cukup buat makan." Kalimat itu seperti pisau, menusuk hati Rukmini yang selama ini keras, tapi sekarang sudah lunak. Ia terdiam lama. Pembantu itu lanjut, "Tapi saya bilang ke dia, kalau kamu benar-benar sayang sama nenek, jangan lari. Karena yang nenek butuh itu bukan uang kamu, tapi kehadiran kamu." Malam itu, Hajah Rukmini tak bicara apa-apa. Ia hanya berdiri di depan jendela, memandangi jalan yang sepi. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi ada air mata yang mengalir diam-diam. Ia baru sadar, selama ini ia bukan kehilangan harta. Ia kehilangan kepercayaan. Dan ketika ia sudah menemukan orang yang membuatnya percaya lagi, orang itu malah pergi karena takut. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, jika Fajar benar-benar tulus, dia akan kembali. Bukan karena dipanggil, tapi karena dia merasa rumah itu juga miliknya. Hari kelima sejak Fajar menghilang. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Rumah besar itu tetap sunyi. Tidak ada suara langkah, tidak ada aroma teh manis, tidak ada tawa kecil dari halaman belakang seperti dulu. Hajah Rukmini duduk di ruang tamu dengan televisi menyala tanpa suara. Matanya tak fokus. Sejak kabar dari pembantunya soal Fajar, hatinya tak bisa tenang. Lalu bel berbunyi. Pelan. Klik. Tidak terburu-buru. Rukmini terdiam. Pembantu rumah yang beranjak membuka pintu, tapi Rukmini langsung berkata lirih, "Biar saya." Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia buka pintu itu, dan di sana berdiri Fajar. Pakaiannya lusuh, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali dilihat. Di tangannya ada kantong plastik berisi pisang rebus. "Maaf, saya nggak tahu harus mulai dari mana, Nek," ucap Fajar dengan suara berat. "Saya gak kuat dengar orang ngomongin nenek karena saya pikir, kalau saya mundur, itu lebih baik." Rukmini menatapnya lama. Matanya berkaca, tapi suaranya tetap tegas. "Kamu pikir saya peduli omongan orang? Saya sudah hidup cukup lama untuk tahu siapa yang benar dan siapa yang hanya iri." Fajar menunduk. "Saya cuma takut nenek malu." Tiba-tiba, Rukmini memeluknya. Tanpa kata, peluk yang bukan sekadar pelampiasan rindu, tapi peluk seseorang yang telah merasa kehilangan dan akhirnya menemukan kembali apa yang selama ini ia cari. Di pelukannya, Fajar merasa sesuatu yang hangat. Bukan seperti pelukan ibu, bukan juga seperti kekasih, tapi seperti rumah, tempat di mana ia tidak dihakimi, tidak direndahkan, tidak dianggap rendah. Rukmini berkata pelan di telinganya, "Jangan pernah pergi lagi, Nak. Saya sudah terlalu tua untuk kehilangan orang yang saya percaya lagi." Hari itu, semua perasaan yang ditahan meledak. Dan tanpa disadari, keduanya sudah tak lagi sekadar majikan dan pembantu. Mereka telah saling menjadi tempat pulang satu sama lain. Setelah malam itu, segalanya berubah.
Fajar tidak hanya kembali bekerja seperti biasa, tapi juga mulai menetap di rumah besar itu. Ia diberi kamar sendiri di lantai bawah, dekat dapur. Meski awalnya ragu, Hajah Rukmini bersikeras. "Kamu bukan tamu, kamu bagian dari rumah ini sekarang." Hari-hari mereka kembali hangat. Sarapan berdua, mengobrol sore di taman. Bahkan sesekali tertawa kecil saat Rukmini bercerita tentang masa mudanya. Tapi di balik semua kehangatan itu, muncul sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Suatu siang, saat Fajar mengantar Rukmini ke dokter gigi langganannya di kawasan Kebayoran, suster di klinik sempat bertanya sambil tersenyum, "Ini cucunya, Bu?" Sebelum Rukmini menjawab, Fajar cepat menyela, "Saya asistennya, Bu." Rukmini tersenyum tipis, tapi hatinya tercekat. Malam harinya, Fajar menemukan Rukmini duduk sendiri di teras, diam, tak bicara. Biasanya wanita itu selalu menyapanya dulu, tapi kali ini tidak. Hanya menatap gelapnya langit malam. "Ada yang ganggu pikiran, Nek?" tanya Fajar pelan. Butuh beberapa detik sebelum Rukmini menjawab. "Kamu takut ya, kalau orang terus salah paham soal kita?" Fajar terdiam. Pertanyaan itu terlalu tepat, terlalu jujur. "Saya takut orang merusak hubungan ini dengan pikiran mereka sendiri, Nek. Kita nggak salah, tapi mereka selalu cari celah." Rukmini mengangguk. "Saya juga takut, tapi lebih takut lagi kalau saya kehilangan kamu karena omongan orang." Hening. Angin malam meniup rambut Fajar pelan. "Kalau kamu mau pergi, saya gak akan tahan," lanjut Rukmini lirih. "Tapi saya minta satu, jujur. Jangan pernah pura-pura gak ada rasa apa-apa. Kalau memang ada." Fajar menatapnya. Tatapan lama, dalam. Bibirnya bergetar, tapi tak berkata. Hanya matanya, mata yang tidak bisa berbohong. Dan malam itu, mereka sama-sama tahu hubungan mereka sudah masuk ke wilayah yang tak bisa lagi disebut biasa. Hari-hari setelah malam itu berjalan pelan tapi penuh gejolak di dalam hati. Fajar dan Hajah Rukmini tetap hidup di bawah satu atap, tetap saling peduli, tetap saling memperhatikan, tapi ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tak pernah bicara langsung soal perasaan, tapi setiap tatapan, setiap diam, setiap keheningan, semuanya berbicara lebih keras dari kata-kata. Suatu pagi, Fajar menemukan surat di atas meja makan. Surat itu ditulis tangan, dengan tulisan agak gemetar. "Fajar, jika suatu hari nanti saya tidak bangun lagi dari tidur, tolong jangan tinggalkan rumah ini. Jangan pikir kamu cuma tamu di sini. Kamu sudah seperti darah saya sendiri. Bahkan lebih dari itu, kamu satu-satunya orang yang bikin saya percaya kalau cinta bisa datang tanpa alasan." Fajar membacanya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya mencelos. Hari itu, Fajar masuk ke kamar Rukmini dan memeluk wanita tua itu pelan dari belakang. Ia tak bicara apa-apa. Rukmini juga tidak menoleh. Tapi air matanya jatuh diam-diam ke tangan Fajar. Seminggu kemudian, Fajar mengajak Rukmini berjalan ke taman kota yang dulu pernah ia datangi saat hidupnya masih berat. Di sana, ia membuka mulut perlahan. "Nek, saya nggak tahu ini cinta atau bukan. Tapi kalau suatu hari nanti saya punya istri, saya mau dia bisa menyayangi saya kayak nenek nyayangi saya." Rukmini tersenyum kecil. "Dan saya mau kamu nyayangi istrimu seperti kamu menjaga saya selama ini." Hari itu, mereka tidak saling menyatakan cinta. Tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada ciuman. Tapi ada satu hal yang jelas. Mereka telah saling menyelamatkan. Fajar bukan lagi pemuda miskin biasa. Dan Rukmini bukan lagi nenek kaya yang kesepian. Mereka adalah dua orang yang ditemukan oleh takdir, bukan untuk memiliki, tapi untuk melengkapi luka satu sama lain. Kisah ini mengajarkan bahwa kehangatan, kepercayaan, dan kasih sayang sejati bisa tumbuh di antara dua jiwa yang sangat berbeda latar belakang, bahkan usia. Bukan soal status sosial atau pandangan orang lain, tapi tentang bagaimana kehadiran dan ketulusan mampu menyembuhkan luka lama dan memberi arti baru dalam hidup yang selama ini kosong. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.